Halo, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Halo siswa-siswi hebat dimanapun berada. Hari ini berjumpa lagi dalam mata pelajaran PPKN, dan hari ini kita akan mempelajari materi tentang demokrasi. Oke, yang akan kita pelajari yaitu tentang makna demokrasi, ciri-ciri demokrasi, asas demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, dan tentunya tentang dasar hukum dari demokrasi. Oke, kita lanjutkan. Kata demokrasi tentunya sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kalian ya. Sebetulnya apa sih makna dari demokrasi itu sendiri? Nah, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos itu bisa diartikan sebagai pemerintahan, aturan ataupun kekuasaan. Sedangkan masih banyak pengertian demokrasi menurut para ahli ya. Kita lanjutkan ke dalam dasar hukum demokrasi ya. Demokrasi sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 2 ya, yang berbunyi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Lalu demokrasi tersebut untuk siapa sih? Demokrasi itu untuk kita semua, untuk rakyat Indonesia ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ciri pokok demokrasi. Sebetulnya banyak sekali ciri dari demokrasi, tapi yang saya tampilkan di sini hanya 4 yang merupakan ciri pokok dari demokrasi. Yang pertama adanya tegaknya hukum di masyarakat. Yang kedua, rakyat memiliki kedaulatan dan hak yang sama di segala aspek kehidupan ya. Yang ketiga, ada posisi rakyat sederajat di hadapan hukum, dan yang keempat tentunya diakuinya hak asasi manusia atau adanya pengakuan atas hak asasi manusia. Oke. Ini merupakan ciri pokok demokrasi ya. Sebetulnya ada contoh yang lain seperti menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur ya, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke asas pokok demokrasi. Di sini asas pokok demokrasi ada 2, yaitu dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas ya. Dalam arti sempit ini, demokrasi dikatakan meliputi bidang politik. Artinya apa? Artinya pengakuan atas partisipasi masyarakat di bidang politik. Contohnya seperti apa? Contohnya kebebasan mengemukakan pendapat ya. Kemudian partisipasi masyarakat di bidang politik seperti melaksanakan pemilu, mengikuti pemilu dengan jujur dan adil tentunya ya. Sedangkan asas pokok demokrasi berdasarkan arti luas tidak hanya meliputi di bidang politik, tapi meliputi di beberapa bidang. Contohnya di bidang ekonomi dan sosial ya. Yang terakhir ada prinsip demokrasi. Nah, prinsip demokrasi ini saya mengutip dari Alamudi ya. Yang pertama, prinsip demokrasi itu adanya kedaulatan rakyat. Tentu yang pertama itu ya, kedaulatan rakyat sebagaimana telah diamanatkan di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tadi ya, ada di pasal 1 ayat 2 ya. Selanjutnya, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, melindungi hak-hak minoritas. Yang kelima, adanya jaminan hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketujuh, adanya persamaan di hadapan hukum.
Yang kedelapan adanya proses hukum yang wajar. Yang kesembilan adalah pembatasan pemerintah secara konstitusionalisme. Artinya apa? Kekuasaan pemerintah itu dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang, ya. Yang kesepuluh, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang 11 adalah nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Sesungguhnya, prinsip-prinsip demokrasi yang diuraikan ini merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Lalu, sudah sejauh mana tingkat demokrasi di Indonesia? Ya, mari kita analisis bersama, ya. Kita ketemu di grup Telegram. Untuk pemaparannya singkat saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.